Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kajian kita melanjutkan kajian satu minggu yang lalu, ya minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang kajian kitab Lubabul Hadis, dan kita sudah sampai kepada bab ke-12. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsani asyara fadilatil amaim. Bab ke-12 yang menjelaskan tentang keutamaan sorban-sorban. Di dalam kitab syarahnya Lubabul Hadis, yaitu kitab Tanqihul Qaul, itu dikatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala..." Salah. Ngarang ini. Ulangi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah. Bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersorban-sorban pada hari Jumat. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kalau kita pakai sorban di hari Jumat. Bahkan dikatakan kalau seandainya kita pakai sorban dan pakai sorban di hari Jumat itu menyusahkan kita, mungkin karena hawanya panas dan lain sebagainya, boleh dilepas, tapi jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai kita lepas di saat kita berangkat dari rumah ke masjid. Yang kedua, di saat kita mendengarkan khutbah dari khatib. Dan yang ketiga, ketika kita sholat Jumat. Jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Di situ Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersurban-surban. Pak Salman dulu pakai surban imamah, sekarang dilepas. Jadi NU. Ya gak apa-apa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amaim tijanul Arab, bahwa surban-surban ini adalah mahkotanya orang Arab. Fa iza wada'ul amaim, seandainya apabila mereka itu meletakkan surbannya, wada'u izzahum, berarti mereka itu meletakkan kemuliaannya. Jadi mahkotanya orang Arab itu ya surban-surban. Makanya kalau ada keturunan Arab jangan dilepas surbannya itu. Kalau sampai melepas surban berarti apa? Berarti dia secara tidak langsung melepaskan kemuliaannya. Jelas sampai di sini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ta'ammamu, bersorbanlah kalian, fa innal malaikata ta'ammamat, karena sesungguhnya malaikat itu bersorban. Malaikat itu bersorban, ya. Makanya kita diperintahkan untuk bersorban. Jadi bukan adat, ya. Surban itu ya memang ada perintahnya. Memang kalau kita lihat dalam hadis-hadis dalam kitab ini banyak hadis dhaifnya. Tetapi ketika hadis dhaif itu banyak jalannya, banyak yang meriwayatkan, jadi hasan, jadi kuat. Apalagi ada qaul dari ulama yang mengatakan kalau hadis dhaif itu yang penting tidak sangat dhaif, itu boleh diamalkan sebagai fadhailul a'mal. Ya sama halnya ketika kita pakai surban, ya amalkan harusnya, sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada para pemakai surban. Alladzi yalbasunaha, yang memakai surban, yaumal jum'ah, di hari Jumat. Makanya kita dianjurkan seperti penjelasan tadi, bawa surbanlah minimal, ya. Lebih bagusnya kalau dililitkan di kepalanya terus pakai surban. Oh, coba bayangkan kalau Pak Herman pakai seperti itu. Kelihatan wibawanya, ya. Tapi surban pakai helm. Ya. Ya gak usah malu. Ya memang orang Arab, Abu Jahal, ya juga pakai surban. Tinggal diniatkan saja, ini saya pakai surban ikut Nabi. Nah ketika kita meniatkan ikut Nabi, pahala.
Makanya dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikin, perbedaan yang membedakan antara kita dengan orang musyrik itu adalah al-amaim 'alal qalanis, yaitu imamah di atas kopiahnya. Jadi ada peci, kemudian ada imamahnya. Nah, kalau orang musyrik itu enggak pakai peci, langsung. Makanya lubang atasnya. Ya. Jadi yang membedakan kita dengan orang musyrik itu ya imamah-imamah di atas peci. Ya Pak Salman biasanya pakai. Kenapa Pak Salman kok dilepas? Berarti meletakkan kemuliaannya, ya. Hah? Tapi Pak Salman kan bukan orang Arab. Ya, Sumuk ya. Orang mana Pak Salman? Palembang. Palembang. Itu pun Palembang turunan. Ya, jadi yang membedakan itu adalah surban-surban atau imamah di atas pecinya itu. Jadi kalau orang musyrik itu nggak pakai peci, langsung aja dililit-lilitkan. Dan kalau bisa, ya sudah, kita itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi memerintahkan, ayo sorban. Kalau hari Jumat, gak harus hari Jumat, niatkan aja setiap hari bawa sorban. Dan cara pakai sorban pun ya ada caranya. Gak sembarangan. Bisa diselempangkan di kiri, bisa diselempangkan di kanan. Ya, macam-macam caranya. Pegang Pak Herman. Ya. Jadi cara pakai sorban itu macam-macam. Ada yang di kanan, sunnah. Loh, ini sorban, ngapun ini sorban Ustaz? Serbet. Lo enggak? Sorban lah. Oh, bayangan saya, ngapunten ya. Bayangan saya itu sorban ini selalu yang muter ke sini. Ya, jadi macam-macam. Oh. Yang pertama letakkan di sebelah kanan, karena yang paling bagus Nabi itu suka yang Sebelah kanan. letakkan di kanan. Makanya Habib Umar kalau kemana-mana sorbannya letakkan sini. Selain pakai imamah, juga letakkan sini. Apakah nggak boleh Ustaz dipakai di sebelah kiri? Boleh, sunnah. Terus cara yang lain dikalungkan, sunnah. Yang nggak ada caranya kalau dibalik. Ini nggak ada, cuma gayanya anak muda diginikan, nggak ada. Cuma dapat kesunahan karena pakai sorban. Yang nggak ada lagi kalau ya kayak tadi itu. Gini kan nggak ada. Ada lagi yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali seperti ini. Oh, iya. Oh, berarti gini Ustaz ya. Gendong bayi. Berarti model pemakaian sorban itu bebas selama tidak ada resiko gitu ya. Enggak, maksudnya sampai kendat itu loh. Kelihatannya kan banyak model, artinya ada kebebasan ya. Ada arsnya, ada sininya kelihatannya. Kan ini ibu-ibu. Ya enggak lah. Saya suka sih gitu. Ya. Jadi macam-macam Pak Herman. Ada yang dililitkan kayak Pak Salman. Mana sorbannya Pak Salman? Saya dililit-lilitkan. Coba lah tutorialnya Pak Salman. Pak Salman, sorbannya. Ya, diambil Pak Salman. Ya, monggo ya. Diambil, karena sih. Iya, monggo. Jadi ya sudahlah, jangan sungkan untuk membawa sorban. Ustadz, saya nggak alim, nggak bisa saya baca Quran. Bawa aja. Tujuannya apa? Ikut Nabi. Ya nggak usah lah. Kalau misalkan ada sinetron dulu ibu-ibu, ada film Cassandra, tahu? Ya, tahu. Akhirnya niru Cassandra. Ada lagi Maria apa? Maria Bedes. Diikuti mirip Bedes kabeh ya. Ada lagi yang apa namanya? Ganteng-ganteng sering gila. Ikuti lagi. Nggak usah seperti itu. Nah itu kayak Pak Salman. Coba. Kalau Pak Herman yang make, lah ganteng. Ini namanya imamah. Coba Ben. Bojoku kok ya. Salah coba. Sangar. Pengalaman pertama ini. Ngapunten iki. Dilepas ini berarti. Iya. Pokoknya enak sih gue. Tapi bersyukur ya. Wes, kamu ini fakta. Kayak dipenegor. Wes gitu dulu aja. Nah, karena materinya imamah ya. Jadi wes dipakai dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau gini per kilo berapa? Belinya bijian saya. Ya. Ya enggak usah malu pakai kayak gini ya. Pakai. Apalagi orang-orang awam, ya pakai aja diputar tapi enggak usah besar-besar, ya. Besar-besar kayak apa?
kayak beduk. Malah repot ya. Ya normal kayak gini. Lagi topi bertingkat ya usah. Tambah wis kasih toko. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallatil malaikatu 'alal muta'ammimin. Para malaikat itu bersolawat kepada orang yang bersurban. Maksudnya bersolawat itu seperti apa? Ay da'at lahum bil barakah, yaitu berdoa untuk mereka dengan keberkahan. Wastaghfarat lahum, dan juga memohonkan ampun yaumal jumaah. Jadi yang dimaksud solawatnya Allah dan solawatnya malaikat itu ya nggak sama kayak solawat kita, ya. Jadi kalau solawatnya malaikat itu mendoakan keberkahan bagi mereka yang pakai surban, memohonkan ampun bagi mereka yang pakai surban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani bi imamatin, 2 rakaat salat yang dilakukan dengan memakai imamah, khairun min sab'ina rakaatan bila imamah, itu lebih baik dibandingkan 70 rakaat tanpa imamah. Beda Pak Herman. Ya, besok langsung praktik pakai imamah semuanya, Pak Freddy, Pak Suladi, ya. Gak apa-apa. Selendang itu bukan imamah. Bukan, itu ibu-ibu ya kalau selendang. Hah? Kalau ibu-ibu pakai sorban itu memang dibolehkan atau ada dalil yang melarangnya Ustadz ya? Kok sampai hari ini ibu-ibu pakai sorban yang kayak gini lah? Ini pakai apa namanya nih? Imamah. Imamah. Itu ada kok jarang. Ibu-ibu. Ya iyalah, karena ibu-ibu ya kan nggak pakai kayak gini emang. Kalau misalnya ibu-ibu pakai ini, pantas apa enggak? Hah? Tapi aslinya nggak apa-apa ya, cuma nggak pantas gitu aja. Ya dilihat niatnya. Kalau misalkan menyerupai laki-laki kan jadinya beda ya. Oh iya. Beda nanti jadinya. Ya kita juga ya jangan menyerupai yang lainnya. Kalau bisa ya kita nirunya ya niru Nabi. Jangan menyerupai yang lainnya. Apalagi mensiarkan siarnya agama yang lain, enggak usah. Khawatir terjerumus kepada hadis yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Tapi ya enggak juga sembarangan, dikit-dikit cuma menyerupai langsung dikatakan menyerupai haram, enggak sembarangan juga. Ada definisinya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah sekarang ini terlalu tekstual, dikit-dikit langsung cuma mengucapkan selamat hari ibu langsung dikatakan itu budaya orang kafir. Mana budaya orang kafir? Enggak ada orang kafir ngomong kayak gitu. Itu Indonesia itu yang ngadakan. Karena ingin menghargai ya jasa-jasanya ibu, akhirnya dipilih satu hari untuk khusus. Bukan berarti pas cuma hari itu saja. Enggak, setiap hari cuma dikasih hari spesial ini untuk hari ibu. Tapi bukan berarti kita pas enggak mendoakan saya hari ibu saya setiap hari. Bukan itu maksudnya. Hari ibu ya memang setiap hari kita mendoakan. Tapi ibu itu loh sama pemerintah Indonesia dikasih spesial penghargaan ini khusus untuk memuliakan seorang ibu. Bukan khusus di hari itu saja maksudnya. Orang bersila kan mirip orang Hindu, orang Buddha. Bersila juga. Orang pakai tasbih mirip juga orang Hindu, orang Buddha pakai tasbih. Bukan berarti dia itu termasuk pada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Enggak sembarangan gitu juga ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ammamu, bersorbanlah kalian, fa inna syayatin, karena sesungguhnya setan itu, setan-setan la tata'ammam, tidak bersorban. Enggak, saya cuma nunjuk. Ya, nek merasa ya. Tamannya berarti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amaim simal malaikati
ay alamatun lahum yauma badrin. Surban-surban itu sebagai tanda para malaikat, sebagai tanda bagi para malaikat pada perang Badar. Tahu perang Badar? Perang Badar itu pasukan kaum muslimin itu cuma 313 dan lawannya 1000, ya. Di antara 313 itu ternyata apa? Pasukan yang bawa pedang itu cuma 8, ya. Yang pakai unta itu cuma 70, yang pakai kuda cuma 2. Coba bayangkan dengan 1000 orang kafir, yang mana pasukan bersenjata lengkap, 700 unta dan juga 300 kuda. Coba kalau misalkan secara akal, hancur enggak yang 313? Hancur. Tapi apa? Dengan pertolongan Allah, malaikat turun semuanya bersurban-surban. Itu sebagai tandanya para malaikat. Menang tapi ternyata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, sudah selesai, enggak usah banyak-banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawwamu, buatlah tanda oleh kalian, fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat qad tasawwamat, sungguh membuat tanda. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi intinya apa? Memakai surban itu hukumnya sunnah. Lebih-lebih di hari Jumat. Kalau bisa mulai dari berangkat pakai surban. Ketika mendengar khutbah, surban dipakai. Ketika sholat, surban dipakai. Sisanya mau dilepas gak apa-apa. Kalau memang udaranya panas dan lain sebagainya. Ya, ya karena sesuai dengan tadi itu sunnah. Ada pertanyaan? Kita sedikit Ustaz. Ya Ustaz, kalau saya misalnya berangkat ke masjid ya, saya pakai sorban. Saya ini kan sungkan, pakai ya. Nanti khawatir ya. Ini mungkin tanda-tanda belum beriman banget ya. Tidak apa-apa, saya akui ya. Yang kedua, ini kalau saya pakai sorban, ini tetap gak enak perasaan. Ya bentar. Waduh, jangan-jangan gitu. Tidak apa-apa. Ini fakta ini gini. Supaya saya bisa menyiasati, ya. Saya ganti semacam sajadah kecil, sajadah jadi semacam kayak sorban. Yang gitu itu malah menjadi salah atau seperti apa? Ngapunten. Terima kasih. Itu namanya apa? Sajadah. Ini namanya apa? Sorban. Beda berarti kan? Ya. Beda. Tapi ya. sajadah model sorban, ada. Di Ampel beli sajadah model sorban, bisa ada enggak? Nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi nggak usah malu, orang niru Nabi aja kok malu ya. Masih ikro ya? Masih ikro, nggak masalah. Meskipun ngajinya masih ikro, nggak masalah, ya. Guyu teman-teman. Apalagi pas lagi sholat, ya. Pas lagi sholat nggak apa-apa, meskipun nggak dililitkan di atas kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu caranya yang tadi saya contohkan, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i caranya seperti yang saya contohkan. Ya. Kalau misalkan sholat boleh diselempangkan, satu di kanan, ini mazhab Syafi'i, ya. Atau di kiri, atau dikalungkan. Kalau mazhab Hanafi atau Hambali diletakkan di bawah. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi kalau ada yang dihampar itu mazhab Hambali sama mazhab Hanafi. Coba kita lihat bagaimana Habib Umar kalau sholat pernah ganti gaya surban. Sholat seperti ini. Rakaat pertama, ketika naik diletakkan di bawah. Ditanya oleh salah satu muridnya, loh kenapa kok kayak gitu? Dua cara. Pertama diselempangkan, yang kedua diletakkan di bawah. Saya menghormati penduduk negeri ini, kebetulan ada di Pakistan. Pakistan ini bermadhab Hanafi, maka saya letakkan surbannya di bawah mengikuti pendapat mereka. Bisa dipahami? Ada pertanyaan yang lain? Apa berarti? Apanya baru? Sorban. Iya, saya kira gaya-gayaannya. Enggak gaya-gayaan.
Ya karena mengikuti Nabi. Ada lagi? Pakai jenggot. Kalau diniatkan ikut Nabi, ya dapat pahala. Ya, makanya kalau orang Islam itu tipiskan kumis, panjangkan jenggot, tapi ya nggak ngawur juga. Coba lihat singa, kalau kira-kira nggak ada jenggotnya, keren nggak? Nggak keren. Singa nggak ada jenggotnya, nggak keren, nggak sangar. Ya, sangar menjadi sangar itu karena apa? Jenggot. Iya, jenggotnya singa ya kayak gitu. Jenggot itu simbol kejantanan ya. Ojo kebalik. Malah apa namanya? Sing ditebelkan kumis kayak pagar kacamatan. Dibentak sama istrinya langsung layu. Repot kalau kayak gitu. Ada pertanyaan yang lain? Nah, karena nggak pakai surban semuanya, makanya nggak ada pertanyaan. Wong saya nggak pakai surban. Ya pakailah minimal hari Jumat. Pak Herman, sungkan. Masalahnya itu ya rasa sungkannya itu loh. Saya soalnya nggak biasa. Pasti ini akan diomongkan orang. Wih, Pak Herman. Karena saya belum jadi guru ngaji. Jadi pakai surban bukan karena guru ngaji. Ya, wes ikuti aja, mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang membedakan tadi apa? Yang membedakan antara kami dengan orang musyrik adalah surban yang dililitkan di atas peci. Ya enggak apa-apa, sekali-sekali Pak Herman pakai imamah kayak tadi, enggak masalah. Dimulai itu latihan, dimulai sorban yang kecil dulu aja ya. Ya, enggak apa-apa, sorban yang wes yang gini, serbet ya. Sorban kecil ya serbet. Makanya kalau misalkan di YouTube itu ada yang menghujat, apa ini? Kayak gini sorban diletakkan di sini kayak serbet aja. Oh, itu berarti belum baca kitab. Enggak sopan orang kayak gitu itu, enggak pantas disebut ustadz itu, ya. Ada. Apa? Semuanya dijelek-jelekkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Ya. Katanya ikut sunnah, tapi kok malah mudah nyalahkan. Enggak ada nabi itu seperti itu. Nek dakwah itu ya enggak sembarangan. Yang saya post tadi itu harus ada ilmunya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang itu ke jalan Allah dengan cara yang bijak, beri nasihat yang baik. Boleh amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Tapi dengan cara apa? Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Kok mungkar sih? Enggak boleh sekarang nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Bawa-bawa nama Allah lagi. Allahu Akbar, dihancurkan. Enggak. Takutnya direspon, Sami Allahu liman hamidah. Mau sholat apa ya apa sih? Islam itu bukan agama yang marah, tapi Islam itu adalah agama yang ramah. Ngocok dibuat orang itu mikir Islam ini kok kayak gini Islam ini. Yang viral kemarin, nendang-nendang kayak gitu. Ya meskipun ya memang syirik atau dan lain sebagainya, ya gak kayak gitu cara dakwah. Malah menunjukkan rasa arogan, sombong dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Malah dimusuhi kalau model kayak gitu. Ya, sing enak ngaji santai. Enggak usah meteng-teng bid'ah, kafir, syirik dan lain sebagainya. Enak bercanda, sing penting masuk. Kayak gitu, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ya. Kalau sholat Jumat kan bekerja, pakai batik ketemu seperti kan lucu. Kalau dari rumah, lucu. Ukuran, Ya. Oh maksudnya lucu, bahkan gak dibayar ya. Batik pakai surban, ya. Iya. Iya, bener. Kalau batik itu, kalau mau pakai surban, surbannya sing polos. Iya, apik ya Jan. Karena saya sudah nyoba. Tak kasih surban sing batik juga lucu. Iya, tapi kalau dikasih polos, putih, polos, merah, cocok. Nah, jadi tanya kepada orang yang biasa pakai surban. Kalau pakai baju polos, kasih yang batik. Dicontohin. Nah, kan? Jadi berbatik, ganteng, tambah ganteng. Iya. Hah? Pakai dasi. Mak Muhid misalnya, pakai jubah kayak gitu, disurban nih, pantas. Ya, nggak apa-apa, wes.